Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat datang di acara Pocari Sweat Sport Teacher Camp yang ketiga pada tahun 2021 ini. Mas Sigit, saya bisa share screen ya? Oke, semoga terlihat. Terlihat ya, Mas? Sudah. Ya, terlihat ya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Mas Sigit, perkenalkan, nama saya Doni Ardi Kusuma. Saya merupakan salah satu dari Pocari Sweat Sport Science Expert di bidang fisiologi exercise. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang baru mengikuti rangkaian webinar di Sport Teacher Camp yang ketiga ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan guru-guru dari seluruh Indonesia. Jadi nama saya Doni Ardi Kusuma, Pak, Bu. Saya juga melihat beberapa senior saya ada di sini, bahkan teman seangkatan saya juga ada di sini. Halo semuanya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan, karena ya seperti yang kita ketahui, pandemi saat ini kan gak berhenti-berhenti ya, tapi saya sudah sedikit bersyukur karena kemarin saya ngelewat depan sekolah itu udah mulai ada orang tua yang nganter-nganter. Jadi ada beberapa daerah yang saya melihat memang tatap muka sudah dimulai meskipun dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nama saya Doni Ardi Kusuma, Pak, Bu. Saya berasal dari Surabaya. Kebetulan saat ini saya domisili juga di Surabaya. Saya salah satu akademisi di Universitas Negeri Surabaya. Nah, basic saya sebenarnya kepelatihan dan sport science, tapi sekian tahun saya memang mengurusi atlet dalam ranah prestasi. Namun akhir-akhir tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan lebih tepatnya, kami berdiskusi nih dengan teman-teman yang ada di Pocari Sweat, bahwa saya percaya betul keadaan saya yang berada di level olahraga prestasi tentu tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya sumbangsi dari olahraga di sektor pendidikan. Nah, olahraga di sektor pendidikan ini garda terdepannya adalah Bapak Ibu sekalian, guru-guru PJOK. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa kok acara ini sport teacher? Nah, pada materi ini saya akan sedikit menjelaskan, ini pembukaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua mengenai gambaran besar terkait apa sih nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan, dan serta tidak hanya selesai sampai di sini, artinya berkepanjangan. Karena tiap tahun Pocari Sweat membentuk satu wadah untuk para guru itu bisa berkomunikasi satu sama lain, sehingga yang terjadi adalah iklim maju dan berkembang bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Nah, mengapa sport teacher? Mengapa kok bukan physical education teacher? Kami di Pocari Sweat Sport Science percaya betul bahwa guru olahraga ini atau guru PJOK ini guru yang tidak hanya single competence, melainkan multi competence. Kami percaya betul bahwa guru olahraga ini mengurus segala macam sesuatu yang ada di sekolah. Tidak hanya urusan mengenai konten pembelajaran, tapi juga urusan-urusan lain di luar pembelajaran. Karena dengan olahraga, dengan kegiatan atau mata pelajaran PJOK, kita bisa melihat langsung karakter anak didik. Di kelas kita melihat karakternya, apalagi praktek langsung di lapangan. Nah, itu kan keunikan-keunikan yang sebenarnya mungkin hanya dimiliki oleh guru-guru PJOK. Dari itu, kita mendesain bukan physical education, karena
memang core competence kami bukan di pedagogik, tapi kami akan memberikan satu nilai tambah dari unsur sportnya. Kami gabungkan, itu kenapa ada istilah sport teacher. Dan ini memang murni dibuat oleh tim yang ada di Pocari Sweat. Nah, lalu yang kedua, kami percaya benar, Bapak dan Ibu guru semua, bahwa kemampuan kreativitas seorang siswa, 2/3-nya itu diperoleh melalui pendidikan, 1/3-nya genetik. Tapi kalau kemampuan intelijensia seseorang, 1/3 diperoleh dari pendidikan, 2/3-nya dari genetik. Nah, sekarang itu kan ada istilah nurture versus nature. Anak ini memang dididik atau berbakat. Dulu ada orang yang bilang bakat itu lebih nonjol daripada dididik. Ada juga yang sekarang bilang kalau zaman ini kami melihat orang dididik lebih akan bisa survive daripada orang yang berbakat. Tapi realita menyatakan bahwa yang berbakat dan dididik harus berjalan bersama-sama. Nah, dididik ini pada zaman modern ini, kita menuntut siswa bukan hanya kompetens dalam bidang akademik, artinya mengerti ini apa, mengapa begini, dan sebagainya. Akan tetapi kemampuan untuk mendapatkan akademik sehingga dia bisa menyerap ilmu-ilmu yang disajikan di bangku sekolah. Dan itu tidak lain adalah kemampuan kreativitas. Artinya bukan kreativitas yang hanya sekedar berpikir bebas, tapi siswa yang dapat mampu mengamati, bertanya, kemampuan menalar juga baik, lalu dia mencoba, dan ini yang paling penting pada zaman saat ini, dan mungkin ke depan yang akan digunakan adalah membentuk jejaring. Nah, dari sini kan sebenarnya dasar kurikulum itu dibuat. Artinya bagaimana membuat siswa mampu sempurna bukan hanya secara akademik, tapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif yang dibuktikan oleh kemampuan dia mengamati, menalar, mencoba bertanya, dan membentuk jejaring dan sebagainya. Nah, pada sesi kali ini saya tidak akan bertele-tele panjang karena Bapak Ibu kalau materi intinya akan dimulai setelah ini dan webinar series berikutnya. Karena itu ada nilai tambah di situ. Ada sharing point di webinar kali ini, saya akan sedikit berdiskusi sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua, setidaknya ada karakteristik yang harus kita pahami, pendidik yang harus kita jalani pada masa saat ini dan ke depan, dan yang terakhir adalah inovasi. Nah, kita akan mulai dari kurikulum besar dulu. Saya di perguruan tinggi terkadang ketika berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa baru, dan itu kan pasti berasal dari tingkat bangku sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, ada sedikit gap. Gap itu kadang ada sedikit perbedaan yang sangat jauh dari siswa ke mahasiswa. Itu dulu, Pak. Tapi 2 tahun belakangan ini, saya merasa bahwa camaba atau bahkan maba, entah kenapa jauh lebih bisa untuk diajak, bukan bisa diajak, malah mereka jauh lebih kritis dari kakak-kakak kelasnya. Nah, ini kami melihat ada, anak-anak zaman sekarang ini kok pergeserannya cepat sekali ya. Maka dari itu kita di perguruan tinggi berusaha untuk merubah gaya mengajar meskipun kurikulumnya tetap sama. Artinya RPS-nya tetap sama, SKS-nya pun tetap sama, tapi gaya mengajarnya dirubah. Karena kita melihat era internet ini udah telah menggeser pengetahuan atau bahkan gaya belajar para siswa. Dulu mungkin zaman belajar kita yang kalau era saya sudah ada internet, tapi sebatas hanya sekedar cek email. Itu pun kadang-kadang hanya main media sosial saja, tidak saya gunakan untuk mencari ilmu. Kalau dulu orang akan berusaha untuk bagaimana mencari informasi. Nah, anak-anak didik saat ini
PR paling besar yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk menfilter informasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Di mana kalau kita dulu mengenal ada pedagogi, itu hanya mendidik, andragogi, sampai yang terakhir saat ini ada istilah namanya heutagogi, di mana ada sekitar 6 komponen yang diyakini akan sangat berpengaruh kepada pendidikan kita ke depan. Dan rasanya Menteri dalam bidang pendidikan ini sedang mengarahkan ke sana. Makanya Bapak dan Ibu melihat kok ada perubahan-perubahan yang sangat radikal. Dan memang di luar sana, kalau kita berpikir 10-15 tahun ke depan, ya memang itu tuntutan siswa kita ke depan. Ada personalized learning. Artinya sekarang mengajar itu bergantung kepada guru dan siswanya. Lalu ada classroom secara digitized dan virtual. Mungkin kita bersyukur karena pandemi ini kita jadi terpacu untuk membuat hal itu. Lalu ada smart teknologi, mau nggak mau kita pakai itu. Ada virtual ataupun augmented reality, ada artificial intelligence, dan yang terakhir adalah gamification. Ya mungkin nanti secara tidak sadar kita sebenarnya sedang melakukan hal ini. Kayak nanti misalkan ada game dengan Kahoot gitu misalkan, itu kan namanya gamification. Nah, dari sinilah kita mendesain bagaimana Sport Teacher Camp ini akan masuk ke dalam ranah Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, lalu karakteristik yang harus kita sadari bahwa nilai-nilai pendidikan ini telah berubah, dan kami pun di perguruan tinggi juga sedikit struggle, sedikit bersusah payah pada awalnya untuk bagaimana cara mengajar yang enak. Kalau tadi kata Mas Sigit, sersan, serius, santai. Karena kalau sekarang ada beda tipis antara saya ini apakah sebagai pengajar atau penghajar. Artinya yang benar-benar membuat mahasiswa atau mungkin siswa menjadi tidak nyaman dengan kehadiran saya. Nah, dari beberapa kajian yang kami lakukan pada anak-anak Indonesia memang ditemukan sekitar 10 atau mungkin 9, tapi saya ambil dari 6. Suka atau tidak suka, bahwa nanti mungkin ketika keadaan ini telah normal, ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Ada salah 6 yang dapat saya paparkan di sini. Yang pertama adalah keragaman waktu dan tempat belajar. Kita tetap punya jadwal, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi percaya atau tidak, kadang kita tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal kita, karena dengan ada teknologi mengakibatkan kita punya waktu yang sangat fleksibel, bahkan siswa pun dia memiliki kesempatan belajar. Contoh misal tadi Pak Wisnu membuat channel YouTube untuk sharing konten pembelajaran kepada siswanya. Siapa yang berani menjamin siswa itu akan membuka channel YouTube pada saat dia jam pelajaran PJOK? Karena saya pun ketika saya kuliah, ya saya membuka akses untuk mata kuliah yang diberikan sama dosen saya, itu tidak pernah pada jam pelajaran kuliah. Pasti pada malam, atau bahkan pada saat mau tidur dan sebagainya. Nah, itu kan bukti bahwa anak-anak didik kita itu memiliki kesempatan belajar yang sebenarnya jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel daripada kita di waktu dulu. Dan ini akan pasti berdampak kepada kita sebagai seorang pendidik. Nah, lalu ada pembelajaran pribadi. Siswa, kami pernah melakukan riset di kampus, yaitu pada bagaimana siswa pada era pandemi ini belajar materi PJOK. Kebetulan kami mengambil riset di provinsi kami, di Jawa Timur. Ternyata 78% itu mereka belajar pribadi, Bapak dan Ibu. Artinya begini, guru hanya memberikan, oke, hari ini temanya X, bahannya adalah ini. Dia melihat bahan itu, tapi sebagai pembanding, siswa akan mencari bahan lain. Kenapa? Balik lagi, teknologi. Makanya tidak heran kadang
mereka punya bahan yang jauh lebih banyak daripada kita. Kadang mungkin kita tidak tahu karena siswa tidak berani berbicara atau mungkin karena keterbatasan yang lain. Tapi percayalah, mereka sebenarnya sudah punya itu. Kalaupun tidak punya, dipancing sedikit pasti bisa cari. Nah, lalu yang ketiga, project based learning. One way communication antara guru dan siswa. Lalu beberapa kasus yang kami temukan, keresahan guru ketika belajar digital, dan memang saya setuju, sulit sekali untuk belajar digital, apalagi mata pelajaran PJOK. Memang harus gabung antara offline dan online. Tapi kalaupun diubah menjadi offline, tidak akan merubah rasa tanda kutip keraguan siswa pada mata pelajaran tersebut. Kenapa? Yang terjadi karena guru bersifat one way communication. Artinya saya punya materi ini, di belakang saya ada whiteboard, silakan Anda belajar ini dan lain-lain. Ataupun kita disuruh baris 4x6, 4 banjar, 5 sap, misalkan kayak gitu. Terus habis itu suruh hitung dari kiri ke kanan. Oke, materinya ini kita peragakan, selesai. Nah, tapi yang kami temukan adalah ada unsur project based learning. Nah, disinilah garis tipis antara dunia pendidikan dengan dunia kepelatihan. Di mana kalau kita ngomong kita mendidik, tapi nggak ada beda juga sebenarnya kita sedang melatih. Kenapa? Karena konteks project based learning ini pada dunia PJOK itu tipis sekali antara pendidik dan pelatih. Maka dari itu saya sangat sepakat bahwa guru memang harus dibekali ilmu kepelatihan. Bukan menjadikan anak didik seorang atlet, tapi bagaimana dia merangkum sebuah materi untuk bisa disampaikan kepada para siswanya. Nah, lalu 3 yang lain adalah field experience yang didapat dari project based learning, lalu ada data interpretation, nah, dan ada perubahan sistem ujian. Ke depan, Bapak dan Ibu, kemungkinan yang terjadi adalah 2 hal ini. Satu sudah mulai, perubahan sistem ujian. Jadi kebijakan-kebijakan dari kementerian itu kan sudah mulai merubah sistem ujian harus seperti apa sekarang dan lain-lain. Tapi makin ke depan, 5 mungkin 10 tahun lagi, atau bahkan tidak perlu menunggu hitungan 5 tahun, akan ada model tentang data interpretation. Maksudnya adalah begini, dulu bentuk pertanyaannya, bagaimanakah teknik menendang sepak bola yang baik, katakanlah begitu. Atau bagaimanakah cara berenang dengan gaya dada, katakanlah seperti itu. Tapi ke depan akan berbeda. Apabila ada anak dengan berat badan X, tinggi badan Y dalam 10 orang, mana anak yang dianggap memiliki obesitas? Bagaimana caranya agar dia tidak obesitas? Nah, model-model begitu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita mulai bergeser. Pelan-pelan pasti akan bergeser. Kita turut serta untuk membuat siswa kita bisa melek untuk melihat data. Artinya sekarang ada lagi kecabangan keilmuan yaitu tentang data literature atau literasi pada data. Bagaimana cara membaca data? Dimulai dari yang simpel saja. Nah, pergeserannya itu ke arah sana. Nah, lalu bagaimana dengan kita pada saat ini dan ke depan? Jadi ada yang kami rangkum dan kami mencoba ini untuk memadatkan dalam satu siklus webinar Sport Science. Kami akan mencoba Bapak dan Ibu guru untuk akrab dengan teknologi. Maka dari itu tadi Pak Sigit menyampaikan ada model senam virtual, ada model pemanfaatan apps. Karena kami merasa bahwa Bapak dan Ibu ini kita harus akrab dengan teknologi. Karena kalau kita nggak bisa gaul dengan itu, kita nanti ditinggal, Pak, Bu. Karena anak-anak kita sudah ke arah situ. Lalu kita akan mencoba menjadikan Sport Teacher Camp ini kolaborasi. Karena tadi sudah disampaikan bahwa wadah dari Sport Teacher Camp ini adalah tempat untuk saling sharing satu sama lain. Mungkin Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam grup WhatsApp Sport Teacher Camp, itu tidak akan dibubarkan. Saya yakin Mas Sigit nggak akan membubarkan itu, dan itu juga tidak akan dijadikan tempat hanya sekedar untuk mencari sertifikat, share registrasi, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan grup WhatsApp tersebut saling berbagi satu sama lain. Karena kalau era ini
nggak kolaborasi rasanya fatal sekali. Di samping kita harus bekerja sama, kita harus bisa bekerja bersama-sama. Kurang lebih begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah kami akan tanda kutip, mencoba memaksa Bapak dan Ibu untuk kreatif dan berani mengambil resiko. Itu kenapa ada program, ayo kalau mau tulis silahkan, ini baru tulis. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ada link tentang konten-konten pembelajaran yang dimiliki oleh guru-guru alumni Sport Teacher Camp sebelumnya. Karena kami percaya betul, kalau kita mengajar kan kadang kita mencari inspirasi ya. Kita ngelihat, oh guru lain melakukan ini. Ya tidak ada salahnya kita juga melakukan itu. Karena memang begitu sejatinya kita harusnya saling bekerja bersama-sama, kreatif dan berani untuk mengambil sesuatu yang baru dan mencoba di tempat lingkungan kita bekerja. Lalu yang terakhir, kita juga akan mendidik secara holistik. Itu kenapa nanti ada sesi materi tentang psikolog. Jadi nanti ada salah satu expert dari Pokarisat Sport Science, psikolog, yang akan men-share tentang ini loh kalau psikolog kepada anak, bukan pendidik, tapi anak. Harapannya Bapak dan Ibu guru melihat ada sudut pandang lain tentang bukan bagaimana cara mengajarnya, tapi bagaimana melihat anak tuh berpikir. Nah, dari situ harapannya kita semua bisa mengadjust apa yang biasa kita lakukan menjadi bagaimana kalau kita di sisi mereka. Itu. Nah, selanjutnya pada Learning 4.0. Setidaknya nanti, dan kami pun meyakini di perguruan tinggi bahwa tatap muka pada era saat ini sudah mencerminkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini tentang blended learning, yaitu perpaduan antara online dan offline. Tapi kami juga sudah melihat Bapak dan Ibu bahwa materi PJOK memang mau tidak mau jauh lebih efektif kalau diajarkan secara offline. Begitu pula juga dengan di perguruan tinggi. Kami pun kesulitan untuk mengajarkan, misalkan saya memegang mata kuliah bola basket, katakanlah gitu. Gimana caranya ngajarin bola basket pada saat kita offline? Sulit sekali. Pada saat kita online, sulit sekali. Makanya kita pun juga bikin kebijakan. Kalau materi bisa diadakan online, tapi kalau pertemuan tatap muka, mau nggak mau harus offline. Nah, itu menangnya guru PJOK. Karena kita sekarang kalau offline, jangan ditanya, kita udah jago banget praktik ke lapangan. Tapi kalau materi, apalagi dengan online, kita perlu peningkatan bersama-sama di situ. Nanti akan dibantu oleh teman-teman. Nah, pada saat memasuki era blended learning, Bapak dan Ibu guru mau tidak mau akan memanfaatkan open education resources. Ada istilah namanya MOOC, MOOC, Massive Open Online Course. Jadi, inovasi teknologi pada pembelajaran ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, kok rasanya ijazah non-formal mengalahkan dengan ijazah formal. Beberapa perusahaan telah melihat kamu punya kompetensi apa dibandingkan kamu lulusan mana. Itu sudah mulai bergeser ke arah sana. Kenapa? Karena itu tadi, open education resources. Sekolah bukan segala-galanya Bapak dan Ibu. Tapi proses mendidik itu segala-galanya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu guru bisa mengakses ruang-ruang informasi yang biasanya digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri. Kalau riset yang kami temukan, beberapa siswa selain YouTube, dia akan menggunakan Instagram TV, bahkan yang paling hits itu TikTok. Suka atau tidak suka, mereka mulai mengarah ke sana dan kami pernah menguji coba itu bagaimana mendesain TikTok sebagai wadah untuk pembelajaran. Nanti akan di-share oleh Coach Aldi. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga adalah knowledge sharing economy. Ini seperti wadah kita les. Jadi kalau Bapak Ibu dulu les itu kan mereka membayar ekstra untuk mendapatkan ilmu. Ke depan, bukan tidak mungkin PJOK akan bisa dibuat seperti itu. Kami telah melihat beberapa kasus, misalkan
ada anak siswa SMA yang berniat untuk masuk sekolah akademi. Hal pertama yang dikejar oleh mereka itu bukanlah terkait dengan materi, tapi bagaimana membentuk fisik mereka. Dia rela membayar pelatih, dia rela membayar guru-guru PJOK supaya masuk lagi, dididik dan dilatih untuk mendapatkan kebugaran yang baik. Dan itu mulai bergeser ke arah sana. Bahkan saya telah melihat beberapa guru olahraga yang berprofesi juga sebagai personal trainer, yaitu mendapatkan knowledge sharing ekonomi. Dia menularkan ilmunya kepada masyarakat umum dan menerima semacam fee untuk itu. Jadi sebenarnya potensi guru PJOK itu besar banget. Bukan hanya di sekolah, namun juga di luar sekolah. Itu yang saya percaya betul bahwa kita tuh memiliki, sebenarnya kalau kita ngomong side job atau pekerjaan di luar sekolah, kita tuh paling banyak Bapak dan Ibu. Kita boleh pagi ngajar, sorenya Anda bisa melatih atau mungkin ngapain. Karena saya pun di perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi saya yakin guru-guru olahraga ini sebenarnya potensinya sangat besar dan saya percaya betul ada di sini beberapa sahabat saya yang saya tadi ngelihat di layar peserta yang saya tahu dia itu juga berprofesi sebagai pelatih bahkan pada olahraga yang sifatnya prestasi. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu terkait dengan Learning 4.0 yang nanti akan di-share besar pada webinar-webinar di Sport Teacher Camp ketiga ini. Yang jelas kalau saya boleh sedikit ngasih bocoran, yang seri kedua saya akan ya sedikit berdiskusi tentang bagaimana mengidentifikasi bakat pada anak. Serta nanti ada psikologi, ada nutrisi, lalu juga ada medical. Harapannya itu menjadi nilai tambah kepada Bapak dan Ibu guru sehingga Bapak dan Ibu guru bisa berkreasi, punya kreativitas, berani untuk melakukan inovasi di tempat lingkungannya bekerja dan di sekolah masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Coach Aldi.